wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala alaihi salatu wassalam Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adul azhar wal yaqutil ahmar wan nur azhar wasilil akbar ambar. Yang mulia para alim ulama dan tokoh masyarakat, alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan kembali yaitu acara haulan dini kami. Mudah-mudahan beliau dikubur dapat rahmat Allah yang luas, diampuni segala dosa-dosa beliau dan dimasukkan ke surga. Sebelum melontarkan kisah selam berat, terlebih dahulu minta maaf seandainya di dalam penyampaian nanti ada kata kesalahan dan kekhilafan. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengartikan Rajab itu kepanjangannya dengan 3 huruf. Ra, jim, ba. Jadi ra itu sih rahmatullah. Jadi bulan Rajab ini bulan rahmat Allah. Allah menumpahkan rahmatnya sangat banyak di bulan Rajab ini. Sehingga barang siapa membaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dan sore, maka tidak akan disentuh api neraka asalkan sembahyang. Jadi pagi 70, sore 70. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Amalan ini hanya ada di bulan Rajab karena ini adalah rahmatullah. Jadi rahmat Allah banyak dilimpahkan di bulan Rajab ini. Yang kedua jim itu judullah, kemurahan Allah. Bitad'ifil hasanat, dilipat gandakan pahala. Jadi 1 dibalas 70. Bulan Rajab, Sya'ban 1 dibalas 700, Ramadan 1 dibalas 1000. Yang ketiga birullah, kebaikan Allah. Jadi kebaikan Allah itu sampai kepada kita tanpa melakukan sesuatu. Jadi kita beramal kada sampai kebaikan itu kepada kita di mana? Yaitu para wali Allah banyak beribadah di bulan Rajab ini. Di tengah malam wali-wali berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat misalnya. Nah, kita goreng pun tahun 4 doanya. Itu namanya birullah ulama, kebaikan Allah yang sampai kepada kita sekalipun kita kada beribadah dan beramalan. Ya kita istighfarlah bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi yaqulu ta'azzama wa tabara 'anil walad wasyarik. Lima suci Allah. Allah itu terlepas daripada beranak dan syirik. Artinya kadang syarikat bagi Allah. Nah, makanya kalimat subhana ini dibawa dengan kalimat tasbih karena kalimat setelahnya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kita bila melihat sesuatu kekuasaan Allah, kita ucapkan subhanallah. Maka ini kan kalau orang kadang beriman, kadang mungkin percaya karena ini kejadiannya luar biasa. Jadi subhanallah. Bila anak bakal bisa baca subhanallah, jangan masya Allah. Pas mengucap masya Allah pasti bakal lagi. Jadi subhanallah. Kena bisa tapaling kita. Jadi subhanallah bacaannya. Nah, alladzi asra bi 'abdihi sayra 'abdahu. Allah itu menjalankan akan hambanya. Wa yuqalu adlaja 'abdahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu menjalankan di waktu malam, lailan awal lail, di awal malam.
minal masjidil haram al-haram min baiti ummi Hani binti Abi Thalib. Itu daripada Masjidil Haram Makkah. Jadi mulai Makkah di mana di rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu anak Abu Thalib. Jadi bahasa lawan Nabi. Ila Masjidil Aqsa ab'adu min al-ardi wa qarabu min as-sama, yakni Masjidil Baitul Maqdis atau Muqaddis. Ke Masjidil Aqsa ini biar jadi Palestina. Nah, sekarang ini Palestina ini diserang Israel. Nah, jadi kita ini berdoa supaya bulan Palestina itu menang. Dan bentuk doa kita itu dan jangan ditukari bukan produk Israel. Jadi bila kita menukari produk Israel itu sama membantu buhannya menghancurkan buhan Palestina. Ya sebelum itu apa-apa di Baboy, Nabi Sudin. Iya. Ya jangan ditukari. Pembikitan. Royko diganti Masako. Nah, Nabi Sudin diganti Klusiok dah. Jadi bahan-bahanannya itu jangan ditukari. Ada di WI itu apa-apa. Nah, sini baik kelebihan orang sambiang di Masjid Madinah itu sama 10.000. Nah, orang sambiang nih berimaman di Masjid Madinah itu sama 10.000 kali sembahyang di masjid di sini. Nah, kelebihan orang sembahyang di Masjid Madinah. Amal sembahyang di Masjid Aqsa Palestina itu sama 1.000 kali kita sembahyang di sini, di sana sekali aja. Nah, kalau di Madinah tadi harap lagi sembahyang kita 10.000 di sini, di sana sekali aja sembahyang sama pahalanya. Nah, terakhir di Masjidil Haram. Nah, di Makkah itu kenal lagi 100.000. Jadi paling ganal di Masjidil Haram 100.000. Kita sembahyang di masjid sini 100.000 kali, di sana sekali aja. Nah, hajilah. Apalagi kalau masih di Makkah. Nah, cuma di Makkah itu bila kita menggawi dosa, kenal juga dosanya. Nah, sama hari Jumat, sama hari puasaan. Alladzi barakna haulahu bil ma'i wal ashjar was thimar. Dan kami beri berkat di sekeliling Baitul Maqdis tadi, Palestina tadi, dengan air dan buah-buahan dan pohon-pohonan. Linuriyahu likai nura Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Supaya kami memperlihatkan akan Nabi Muhammad min ajaibina, daripada keajaiban kami. Faqulu ma ra'atil kalailah kana min ajaibillah. Dan seluruh yang dilihat oleh Nabi Muhammad malam itu adalah keajaiban Allah. Innahu huwas sami' lima qalati Quraisyin. Bahwasanya Allah itu sangat mendengar dari perkataan orang Quraisy. Di orang Quraisy menyampaikan Nabi. Nah, Nabi mengisahkan kepada percaya kisah Isra ini. Al-Basir ay bihim wa bisiri abdihi Muhammad. Dan sangat melihat itu perjalanan hambanya itu Nabi Muhammad. Jadi Isra itu kan perjalanan dari Makkah ke Palestina. Itu pakai burak. Nah, ada 10 binatang yang masuk surga. Pertama burak Rasulullah. Ini dipastikan dia masuk surga dan kekal di dalam surga. Jadi karena kita mau melihat burak Nabi, itu harus masuk surga dulu. Kalau melihat burak Nabi. Yang kedua unta Nabi Solih. Nah, ini masuk surga juga. Yang ketiga kibas Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail hendak disembelih jadi itu. Yang keempat anak lembu Ibrahim. Yang kelima hud Nabi Sulaiman. Yang keenam semut Nabi Sulaiman. Yang ketujuh keledai Nabi Uzair. Yang kedelapan anjing Ashabul Kahfi. Anjing dia masuk surga karena mencintai orang soleh. Nah, kini kita terakhir ada kena kisah wali. Nah, sedikit tentang gue sekumpul. Yang ke-9 ikan hiu Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus dibuat dalam ikan tuh. Nah, ikan menelan. Ya, ikan sini ikan hiu juga. Sama ikan lah, sama aja nih.
Yang ke-10 nampak lembu anak Nabi lembu anak Bani Israel. Nah abahnya apa namanya nang bakti lan kuitan lah. Nah jadi larang harganya. Allah. Sedikit kita lah Isra adalah. Jadi Isra tadi pakai burak. Nah, jadi mulai Masjidil Haram, mulai Makkah ke Palestina itu pakai burak. Kalau perjalanan seperti biasa itu 3 bulan. Amun Nabi si kajab di mata. Imbah itu lalu Nabi singgah di Palestina. Nah lalu naik Nabi Isra Mi'raj. Jadi kalau Isra itu mulai Masjidil Haram ke Palestina. Kalau Mi'raj itu dari Palestina ke Makkah, ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 7. Ya kita sedikit dulu nah Mi'raj. Itu Nabi naik ke langit pertama. Jadi langit pertama ini apa bakatuk. Nah, jadi pakai assalamualaikum. Jadi bila kita naik ke rumah orang bakatuk ya assalamualaikum. Ada kan orang santri. Nah, santri ini melihat gurunya di dalam rumah lalu langsung masuk. Masuk. Aja gurunya ngapain masuk? Biasa langsung masuk ada di bank izin dulu masuk deh. Kalau kan di ban assalamualaikum, kalau kan ya, tidak assalamualaikum. Salahnya bersalaman. Dia tuh duduk, aja gurunya aku belum menyuruh duduk. Paksa begini. Belum yang duduk lagi duduk sudah. Nah sudah masuk, assalamualaikum, duduk di sini. Nah hanya duduk. Jadi gitu kan kita tuh datang tuh assalamualaikum. Nah hanya kesalaman itu bila orang penumpang menyuruh duduk, nah hanya duduk. Ada kan amalan yang ini aneh tapi nyata. Pian saya mendengar lah. Ada 4 amalan sunat nang pahalanya mengalahkan nang wajib. 4 buting kan biasa kalau nang wajib itu ganal pahalanya daripada nang sunat. Ada nang ini nang sunat terlebih ganal daripada wajib. Soalnya apa wajib mendengar pian? Ini suah. Nah, yang gue catatannya lah. Nah, untuk hakin turun. Ulun di ben lawas dia mencari beberapa tahun hanya sekali pertemuan. Pertama kan kita memberi salam. Nah, jadi memberi salam itu sunat, menjawab wajib. Tapi pahalanya ganal memberi salam. Jadi memberi salam itu sunat, menjawab wajib. Iya. Menjawab itu seikong colok aja. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kada pasti sabarataan. Iya. Namun sabarataan bagus lagi. Nah. Yang kedua, ini membebaskan hutang. Nah, ada orang misalnya kata kamu bayar haji, Iya. hutang 5 juta misalnya. Kalau kita beri waktu itu wajib. Udah nggak ada bayar, nah kita beri waktu. Tapi bila kita beriakan, nah itu sunat ganal memberiakan daripada kita waktunya tadi supaya kau bayar. Yang ketiga berwudu. Orang ada kawan yang biari. Yang ketiga bahagia berwudu di luar waktu. Belum lagi misalnya asar berwudu sudah. Nah ini bisa kaum nih memalkan rumah. Belum ajan lagi berwudu sudah. Nah itu namanya sholat. Namun di dalam waktu wajib berwudu. Nah, jadi berwudu di luar waktu itu sholat tapi ganal pahalanya. Dan yang terakhir ini kaum ini ajan. Nah ajan bagi orang yang ditugaskan itu wajib. Namun orang kan ditugaskan itu hanya kada wajib tapi pahalanya ganal orang kan ditugaskan. Nah Pak Haji misalnya jadi kaum kada lalu ajan, nah sunat aja. Kaum misalnya wajib tapi ganal Pak Haji kada ditugaskan. Jadi 4 itu amalan sunat mengalahkan 6 wajib. Nah jadi lagi pertama bertemu dengan Nabi Adam. Yang kedua, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya.
Kenapa jadi dua langit ini menunggui? Karena disinilah kita Nabi Isa pacang turun. Setelah itu Nabi dan Jibril naik ke langit kedua, maka minta bukai oleh Jibril. Maka dikatakan siapa ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Jibril siapa di luarnya? Jadi kita sampai naran. Ada pian Nabi dilangi orang. Siapa di luar ya Nabi? Aku ya. Siapa aja Nabi? Aku. Terus Nabi sarik aja. Aku ya Nabi ini. Aku sampai naran. Aku tahu. Jadi sampai naran siapa di luar? Nah, aku si anu. Wahai Muhammad, nah, maka mereka bertanya apakah telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, ya. Mereka berkata, selamat datang. Semoga Allah memuliakan dari saudara dan dari khalifah. Sepaling baik saudara dan sepaling baik khalifah. Dan sepaling baik orang yang datang. Tiba-tiba Nabi bertemu dengan dua pemuda, maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa dua pemuda ini? Jibril menjawab, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ini dua bahasa sepupu. Jibril menjawab, yang kedua ini mirip, bahasa sepupu mirip sekali pada pakaian dan rambutnya. Serta keduanya golongan daripada kaumnya. Dan adalah Nabi Isa itu rambutnya keriting. Nabi Isa keriting. Langit yang ketiga, ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini baju luar biasa. Kuitan Nabi, kai Nabi, datu Nabi. Iya. Makanya dipanggil dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub, Nabi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Nah, kita singkat aja nih. Yang keempat Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini kan masih hidup. Ya, Nabi Idris ini masih hidup. Jadi ada 4 aja Nabi masih hidup, 2 di dunia dan 2 di tanah di bumi. Nabi Khidir di lautan, Nabi Ilyas di hutan. Nabi Isa atau Nabi Idris di langit. Karena Nabi Ilyas ini lawan Nabi Khidir, dia setiap tahun bertemu berganti cokor di Makkah. Setelah itu Nabi dan Jibril naik ke langit keempat. Maka Jibril minta bukai pintu. Maka dikatakan, siapa ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Dikatakan, siapa beserta engkau? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya, apakah diutus kepadanya? Jibril menjawab, ya. Dikatakan, marhaban bihi wa ahlan hayhullah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal maji wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji ja'a. Maka manakala masuk Jibril dan Nabi Muhammad, maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Idris. Maka sungguh mengangkat akan dia oleh Allah akan tempat yang tinggi, ya di surga. Ibadah Nabi Idris ini surga. Imbah nang ka surga sebenarnya ada konak bulik. Anaknya manu Muhammad jambang lihat surga. Nah, dah kalau lagi bulik sih. Dan memberi salam, maka Nabi Idris menjawab salam kepada marhaban bil akhi shalih wa nabiy shalih. Kemudian mendoakan Nabi Idris kepada Nabi Muhammad akan kebaikan. Nabi Idris ini bahagia Gebian Sidin menjahit. Nah, katujuh menjahit Nabi Idris ini. Sekali menjahit batasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Idris ini katujuh bagi membaca. Nah, jadi supaya pintar, ketujuh membaca Idris, yang ketujuh mutalaah Sidin. Sidin ini sudah ketemuan lawan iblis. Nah, iblis ini membawa korong-korong hintalu. Lalu menakoni Nabi Idris. Ojek iblis, wahai Nabi Idris, Tuhan ini mampukah dia membuat dunia ke dalam korong-korong hintalu ini? Nah, apa aja langsung dicocok Nabi Idris, mata iblis tadi. Mampu aja Tuhan ya Allah, bisa hentalunya dikenalkan Tuhan. Jangan nggak itu saya ngantaknya lah. Ya atau dunia dihalusakan. Pas iblis picak sebelah. Nah yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Setelah itu Nabi dan Jibril naik ke langit kelima. Maka minta bukai oleh Jibril. Maka ditanya siapa ini? Maka Jibril menjawab, aku Jibril.
Ditanya, dan siapa beserta engkau? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya, apakah telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, ya. Dikatakan, marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min akhin wa khalifatin fa imal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal majija. Maka dibukakan pintu bagi keduanya. Manakala masuk Jibril dan Nabi Muhammad, maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Harun, dan separuh janggutnya putih dan separuhnya hitam. Jadi separuh putih, separuh hitam, bekas di kacap Nabi Musa. Karena minta kami lihat ya, jadikan umat Nabi Harun kita jadikan pas sarik Nabi Musa, dijuhut Nabi Musa, pas putih sebelah. Kemudian mendoakan Nabi Harun akan Nabi dengan kebaikan. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa ini? Maka Jibril menjawab, ini adalah seorang laki-laki yang dicintai pada kaumnya, yaitu Harun bin Imran. Langit yang ketujuh, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini banyak kisah sidin. Nabi Musa ini kan sebenarnya sidin inilah fikih. Nah, jadi fikih itu dua, ada fikih zahir, ada fikih batin. Ada orang salah pandir. Fikih lawan tasawuf pada kau dikumpulkan aja. Nah, pada itu salah pandir gitu. Nabi Musa ini kan disuruh mengaji lawan Nabi Khidir. Padahal tahrat Nabi Musa. Nabi Musa itu rasul. Nabi Khidir itu nabi aja. Ini kan Nabi Khidir itu kan membunuh anak-anak. Itu fikih jihadnya. Panggil Nabi Musa haram kalau membunuh orang. Tapi Nabi Khidir pacangan tahu bahwasanya anak ini pacangan kena maulah murtad kuitannya. Sehingga dibunuh sidin. Yang kedua, Nabi Khidir ini membungkas kapal. Amun secara jihad kan haram. Tapi Nabi Khidir ini pacangan tahu karena menyangka dibungkas, dirampok orang kapal nih. Jadi kawali gabung. Makanya Nabi itulah di Makkah, Sidin itu mengajarkan tauhid selama 13 tahun. Di Madinah, Sidin mengajarkan fikih selama 10 tahun. Setelah itu Nabi naik. Setelah itu naik Jibril dan Nabi ke langit ke-6. Maka minta bukai oleh Jibril. Ditanya orang, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya orang, siapa beserta engkau? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya orang, apakah sungguh telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, ya. Dikata orang, marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min akhin wa khalifatin fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal majija. Maka dibukakan pintu bagi keduanya. Maka Nabi melewati dengan sekelompok kaum manusia yang sangat banyak. Nabi bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, Nabi Musa beserta kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan suatu kaum yang sangat banyak, yang melebihi banyaknya kaum Nabi Musa, yaitu kaum yang luar biasa banyaknya, yang memenuhi alam semesta dari kanan, kiri, utara, selatan, dan dari segala penjuru. Maka dikatakan bagi Nabi, merekalah umat engkau, 70.000 di antara mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi kan orang Islam ini kena masuk surga tanpa hisab 70.000. Dan setiap orang ini bisa membawa 70.000 pulang. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabi Musa bin Imran, berkulit kecoklatan, bertubuh tinggi besar seperti laki-laki dari kaum Syariah. Seandainya ada baginya 2 lapis wamis, bisa tembus bulu badannya. Nah ini bajai bulu kulit Nabi Musa ini tembus pakaian. Maka Nabi memberi salam kepadanya. Lalu Nabi Musa menjawab, kemudian berkata, marhaban bil akhi sholih wa nabi sholih. Kemudian mendoakan kepada Nabi akan kebaikan dan berkata, menyangka kaumku aku adalah orang yang paling mulia atas Allah daripada ini. Bahkan ini lebih mulia atas Allah daripadaku. Jadi Nabi Musa tahrat Nabi Muhammad. Manakala Nabi Muhammad melewati, maka menangis Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Nabi Musa menjawab,
Aku menangis karena ada seorang gulam kekanakan jin yang diutus setelah aku masuk surga daripada umatnya lebih banyak daripada umatku. Dan menyangka Nabi Israel bahwasanya aku lebih mulia Bani Adam atas Allah. Ternyata ini laki-laki dari Bani Adam sungguh telah mendahului aku di dunia dan di akhirat. Maka seandainya bahwa mulia diri saja aku tidak peduli, akan tetapi umatnya pun mulia juga. Nah, jadi umatnya kita ini Nabi di Musa juga. Jadi ada perbedaan syariat Nabi Musa lawan syariat kita ini. Kalau syariat Nabi Musa itu bilanya bertaubat bunuh diri. Bertaubat bunuh diri. Kalau kita ini bertaubat kada bunuh diri. Nah, bila malam memang gawe dosa, nah esok kita bertulisan sudah dilawang. Siano aja menggawe dosa ini. Kalau kita dibilang kalau keguguran najis itu cukup dibuang atau dibasuh. Kalau Nabi Musa syariat sidin dan kaumnya bila kena baju dirabit, bila kena awak sisil. Yang zaman Nabi Musa. Nah terakhir ini Nabi Ibrahim. Kemudian naik ke langit ketujuh, melihat Nabi di atas ada gemuruh, kilat petir, suara keras. Maka minta bukai oleh Jibril. Ditanya orang, siapa ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Ditanya orang, dan siapa peserta engkau? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya orang, apakah telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, ya. Lalu dikatakan marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhi fa ni'mal khalifah wa ni'mal majid. Maka dibukakan bagi keduanya. Manakala masuk keduanya, maka tiba-tiba Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Si Haji beruban, Saparu beruban, sedangkan duduk di atas kursi. Jadi awal-awal beruban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan mencabut uban, nah lalu ditangati. Kenapa? Itu wiqar, kemuliaan. Nah, lalu Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma jini wikaran. Pas esok namanya banyak uban. Uban dong, nah jalan makruh dicabut. Jadi menyokawat jangan dicabut. Jangan dicabut sabu gurunya. Maunya herang, kada boleh. Maunya putih banyak kada boleh di apa tuh? Dicat tuh apa? Di samir. Jadi banyak haram menyamir. Di pasar kan ada. Banyak samir nah. Beli berubah. Ya haram tuh menyamir kecuali korang. Nah, kalau waktu korang itu ada apa-apa supaya musuh takutan. Jadi ada beberapa sunnah yang kita ini sama dengan Nabi Ibrahim. Nah, di antaranya menjabat sunat. Nah, kita ini bersunat ini mengerti Nabi Ibrahim. Iya. Di pelajaran Nabi Ibrahim itu, nah awal-awal apa nih bersunat umur muslim berapa? 80 tahun. Disuruh bersunat, ya pakai kapak aja. Yang kedua bercelak mata. Nah, kita ini pasti kada terbiasa. Padahal bercelak mata ini sunat. Ilmunya terbiasa. Banyak pun belajar mata. Malam di bang Haji disuruh kalau gak bisa karena sakit karena nih bila kan tapi bisa karena mata. Yang ketiga basurui, tapi basurui ini Haji di tengah. Nah di tengah nih di belah. Ada kita ini basurui salah gitu aja ke kanan mencoba ketaan nggak usah di belah dua kayaknya bisa kayaknya tapi belah dua di atas nih. Iya. Ada kita aja kalau kanan aja. Ini bisa mengharas. Jurakan lah ya. Kadinya ada nama mengharas. Nah kisah Nabi Ibrahim ya lah, si itu manjamu orang. Jadi bila apa sampai 2 pal cari sidin. Nah kita nilai harus sampai 2 pal. Bah itu kalau rumah ranggang kalau. Jadi makanan ke rumah juga. Sidin ini digali Abu Boib, abahnya tamu. Nah, kita ini pun termasuk tamu jamuan Pak dijamu oleh Nabi Ibrahim. Nah, pian masalah Pak Haji dijamu Nabi Ibrahim. Saya. Maka saya di mana kita di Uyah. Nah,
Dengan kisahnya ini Nabi Ibrahim ini hendak menjamu seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, uji Allah ikam kada kawa. Tapi Nabi Ibrahim ini, nah kada mungkin jadi Nabi Ibrahim tian ini kan maha kuasa. Lalu Allah kabulkan. Allah menyuruh Jibril ke surga untuk mengambil kapur. Jadi diambil kapur segenggam, lalu Jibril ini naik ke gunung Abu Qubais. Lalu Jibril ini meniup, di kapur ini ditiup, terbang ke angkasa, ke seluruh penjuru, maka butirannya tadi menjadi garam. Nah, jadi uyah aja. Jadi kita makan uyah itu, ini adalah jamuan Nabi Ibrahim. Nah, keingatan kita makan uyah, keingatan Nabi Ibrahim. Iya, hambar. Ini. Padahal apa aja mau nyakawa makan itu uyah dulu. Iya. Nah, setelah bangsa belum makan saya dikit yang dikit lagi lah. Kawa, namun rasa kaya mengalarang ini kawa. Uyah tuh daripada sebungkus. Bisa makan lo, makan sama kos. Sedikit aja hendak makan tuh nyakawa. Ya jilat aja. Nah. Allah. Nah, sepentinglah Nabi Sulaiman itu kan macam-macam apa sebelum Nabi ini ke Islam Mi'raj itu kada ada dalam sembahyang nih. Di sembahyang itu adanya setelah Nabi Islam Mi'raj. Itu pun subuh itu belum lagi Nabi sembahyang karena belum dilajari. Iya. Nah, lalu Jibril datang hanya sembahyang zuhur. Jadi zuhur itu nampak. Nah, bila zuhur itu sebenarnya dahulu sembahyang itu nyaring, asar nyaring juga. Cuma pas lewat di orang kafir lewat dilimparinya pakai batu. Kita ini kan sembahyang zuhur loh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring bang. Pasti toko ini. Sarik bun. Orang kafir lewatan. Ya di toko ininya asar gak. Ama gap kok lah pak. Ini sudah kuringan. Nah Isa ya juga subuh kuringan jurang kafir. Nah, jadi di game mati itu asalnya kesana kayak itu. Nah, Zuhur lawan asar. Jadi kalau Nabi dulu tuh sembahyang juga, cuman kada lengkap. Ada nang berdiri, kayak Nabi Sulaiman, sembahyang berdiri, sehingga sini wafat itu berdirian. Nah, pas tongkat sini dimakan rakyat hanya orang tahu pada sini wafat. Kalau Nabi ini coba lengkap, ada rukuk, ada sujud. Nah, kalau yang lain itu ada nang rukuk aja. Ini sembahyang ini penting. Ujar Nabi, inna awala ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat salaha lahu sa'iru amali. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Bahwasanya aja Nabi awal-awal nang dihisab hamba pada hari kiamat masalah sembahyang. Apabila baik maka baik seluruh amalnya. Tapi apabila rusak kada belajar lalu kada sah, maka seluruh amal yang itu rusak kada diterima artinya. Nah, jadi aja kita di sembahyang ini penting dulu belajar sembahyang, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lagi itu berwudu juga. Nah, belajar berwudu. Apabila binian bercecah jantung, maka wajib diulur bila berwudu. Karena itu termasuk muka. Nah, sebutin lagi baca kita tentang ini, tentang kisah wali. Kalau kita di Banjar inilah, daerah Banjar ini orang nang cinta kepada wali. Dan buktinya lo kawan gue saya kumpul itu ada hitungan lagi orangnya. Ini biar kalau kita orang Banjar ini masih bagus. Kalau di luar Banjar ini biar lah ada nang membunuh imam. Nah, ada komedi Jawa, ada videonya. Bulek sembahyang imamnya dia orang. Nah, itu di luar Kalimantan. Kalau di Kalimantan ini kita ini sudah dididik para ulama itu mencintai ulama.
ini ada kisah sebutin lah supaya kita ini mencintai ulama. Nah, ini biar semua ulama dicintai, jangan berpaling. Karena mahabbatus sholihin wajibatun. Mencintai orang soleh itu wajib hukumnya. Nah, sebelataan jangan sekong aja. Nah, ini tadi lah. Nah, ini kan di mana-mana orang biasanya di Banjarbaru itu bilanya Islam Arab itu langsung haulan guru. Contoh kita sini di Banjarbaru itu nah kami sana tuh ya juga bilanya Islam Arab langsung baca manakib. Jadi ben ada kelebihan kita ini mencintai ulama. Bahkan memandang aja kita sudah diampuni. Ujar Nabi man nadhar ila wajhi alimin nadratan faqariha bihi khalaqallahu tabaraka wa ta'ala min tilkan nadrah wal farah malakan yastaghfirullah li swabihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa memandang kepada orang alim, kepada guru dengan pandangan kasih sayang, maka gembira. Nah, kalau gembira hati ini kalau melihat guru, maka Allah jadikan daripada itu pandangan dan kegembiraan akan satu malaikat yang tugasnya malaikat tadi memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Nah, dia malaikat, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah ini. Sekali memandang aja kita, apalagi lancap. Ada kan 5 pandangan yang berpahala. Nah, di 5 ini kalau bisa kita setiap hari bagus lagi memandang. Pertama tadi memandang orang alim, yang kedua memandang Al-Quran, walaupun bisa di HP. Nah, kita baca Quran di HP kan sama aja. Yang ketiga kita memandang orang tua. Yang keempat memandang Ka'bah. Namanya kadakawa ya foto, foto Ka'bah. Hendak Makkah ada kaum misalnya. Amun di Makkah setiap hari memandang Ka'bah. Di setiap hari pandangi Ka'bah, berpahala. Yang kelima memandang air Zam-Zam. Nabi air Zam-Zam itu bila dipandang itu melebur dosa. Dosa kita dilebur. Ya kita ulang sedikit lagi. Kelebihan kita tadi memandang orang tua itu kan ada hadis Nabi. Ujar Nabi, ma min waladin barin yanzur ila walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu bi kulli nadratin hajatan mabruratan. Qalu wa in nadara kulla yawmin mi'ata marrah. Qala na'am. Ujar Nabi, tidak ada daripada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, lalu memandang kepada orang tuanya tadi dengan pandangan rahmat, kasih sayang, kecuali Allah tulis setiap pandangan tadi haji yang diterima. Bahasa nyaman benar. Sekali memandang aja itu sampai haji sudah. Lalu sahabat ini bertakun, namun setiap hari bang Nabi aja 100 kali. Iya Nabi sama PHJ 100 kali. 100 kali PHJ. Maka itu kan PHJ lagi jar. Ini pahalanya. Jadi pahalanya sekali memandang sama PHJ haji yang mabrur. Kita PHJ berapa 100 juta apa jadi? 200 juta kok ini. 260 kalau. Ya, mungkin kita ada plus berapa tahun? 2 tahun. Ini file kok. Tahulah. Ya sebutin lagi ada kisah. Nah, ini kelebihan orang mencintai orang alim bahagia. Supaya kita cinta. Diriwayatkan dalam kitab An-Nawadir, Kabul Ahbar menceritakan yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fa idza sayi'atuhu rajat hasanatuh. Ada seorang laki-laki di hari kiamat itu bahagia, kejahatannya mengalahkan kebaikannya. Artinya orang ini jahat, nakal. Ketika Allah menyidang seorang hamba tadi yang banyak dosa tadi, ujar Tuhan masuk akan ke neraka. Ini jatuh nih banyak dosa nih, sampai yang ada hakun di kampung misalnya
lanjutan hayam dan lain-lain, mabuk-mabuk misalnya, judi, tapi yang ini aja mungkin dikubur sudah juga disiksa sudah, lalu di hari kiamat disidang pulang. Allah perintahkan Jibril untuk mendatangi Manakuni. Nah ini ada pertanyaan, bilanya jawabannya ini pas, ini dibawa ke surga. Pertanyaan pertama, apakah ia pernah dulu hadir di majelis orang alim? Soalnya atau pengajian? Hanya kada aja. Nah di mana diam ini? Kali bisa ke pengajian. Rupanya di Loksados itu kalau jauh lagi. Nah lalu Jibril ini mendatangi Allah pulang. Padahal Allah itu lebih tahu sudah. Lalu Tuhan takoni lagi. Apakah hanya itu pernah cinta kepada orang alim? Nah cintalah. Lalu ujarnya kada juga. Nah ini mau si orang alim sama nih. Sarik orang alim. Untung yang ditafsirkan pertanyaan, ajakannya ditafsirkan dibawa ke neraka lagi. Lalu ditakuni lagi, apakah ini pernah tak imbai makan bersama orang alim? Biasanya kita makanan ada misalnya buruk. Nah lalu pas itu makanan, rupanya ini kan pas ada bisa saruan kalau nih, jarang saruan ada yang hendak tapi saruan. Nah orang makanan non guru atau ini bisa juga aja. Misalnya ke Banjar kah, hingga di Binuang, asalnya ada guru. Nah, lalu saya tembay makanan, nah bisa juga. Suaka kan makan tembay lalu alim, ditakoni kada juga. Nah kada suah lalu be, para lalu alim. Kita kan kada boleh be anu nih, matuhi benar kecuali dengan wa alim. Behina-hina kada boleh ya, kecuali kepada orang alim. Ya. Terus, nah apakah ini pernah bertetangga dengan orang alim? Nah, dijawabnya kada juga. Mana kabar diam aja lah. Di padang buahan anu nih perampok atau kada nang jawabannya lo rumah wa alim. Lalu ditakuni lagi, apakah namanya ada sama dengan nama orang alim? Ditakuni siapa naran? Perdidikan samanya. Nah, namanya siapa? Anjas misalnya. Nah, Anjasmara. Dari nang samanya sang guru. Lalu biar ini. Nah, maka ini sebutin lagi pertanyaan. Jadi Pak Haji ini kita ini bagus juga nama itu nama tuan guru. Walaupun lo di sana itu bisa menggantikan lain orang. Tohab aja sudah. Berganti naran kan. Jadi bagus kan diganti bila kita ini kada baik naran bagus diganti. Sunat. Ada kan tadi nagan hazam. Pacita. Nah, jadi diganti. Nagan sakit hati. Nah, jadi nagan ini manu doa juga. Jadi bila kada baik naring diganti. Dan terakhir, apakah dia ini pernah berisi kawan yang kawannya itu cinta dengan orang alim? Nah, dia kawannya nih, dia kawannya ini katujuan alim lah. Seakan kan ada esekum. Nah, pokoknya kawannya nih ketujuh ke pengajian atau ketujuan guru kawannya nih aja. Lalu dia dibawa ke surga. Coba orang ini dikubur sakit juga disiksa nih dulu. Soalnya kan ini anak orang nakal, disiksa dikubur. Untung ada syafaat orang alim maksudnya nih. Nah, yang penting banget lagi nah tawarannya. Saya penting tawarannya kan. Tawarannya bagaimana 5 menit kan. Ini kita ini supaya kita ini apa masalah nih. Nah, memilih supaya kita jangan diibadahkan hadis Nabi itu termasuk qauluz zur. Bisa penting banget. Kenapa berdosa kita? Ya ada mencatat tadi. Sedikit bang. Nanti deh. Nah,
Lebih Nabi itu kita balik sedikit tinggal tadi. Nah, kemudian Nabi mendatangi seorang laki-laki yang sungguh menghimpunkan ikatan kayu yang besar, yang tiada mampu membawanya, tetapi yang menambah atasnya. Orangnya kada mampu, tambah pulang. Tahu sudah kada kawa. Nah, yakni jabatan tahu kada kawa sudah. Maka Nabi bertanya, gambaran apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah seorang laki-laki dari umat engkau yang ada baginya amanah orang yang tiada mampu harus menunaikannya, tetapi yang menghendaki bahwa membawanya atau memikulnya. Ini banyak kita nih lawan juga gara-gara kita salah cocok. Nah, dibarinya dikit mencocok. Ini banyak ini. Kita baca hadis dulu. Allah adulukum ala akbaril kabair ya Nabi. Hendakkah ya Nabi aku tunjukkan dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Inggih wahai Rasulullah. Pertama ya Nabi aisyaku billah, syirik dengan Allah. Nah, kita ini alhamdulillah aman sudah. Orang syirik itu menduakan Tuhan. Ini di bahari. Nah, kita ini insya Allah terpelihara daripada syirik. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Ini dosa yang paling besar dah. Nah, insya Allah kita terpelihara juga. Nah, yang ketiga ini ulama bian Nabi saya duduk lalu berdiri sini 3 kali sampai suara. Nah, artinya sini ini mewaspadai umat ini jangan sampai wasyahadatu zur ya Nabi, wasyahadatu zur, saksi palsu ya Nabi. Nah, saksi palsu ini ulama orangnya ini ada baik misalnya memberi duit, nah, cocok aku aja kita cocok. Nah, itu kan sama namanya ar-rasyi wal mutashi finnar. Itu ada ulama di Banjar itu mengatakan sini itu saling menyogok, orang yang menyogok ya sidin dan disogok. Nah, keduanya itu masuk neraka. Ada kan video nih, gurunya Allah. Nah, ada videonya dari guru jar. Barang siapa mencocok, lu barang siapa mengambil duit, karena hendak mencocok sidin kada berberkat 5 tahun. Nah, Allah. Lihat ya kita ini ambil itu, nah lihat orangnya yang mana yang baik cocok, walaupun kadang beri duit. Nah, kita bisa dipegang duit hanya mencocok. Nah, seharusnya dia ulama itu ya kita pilih orang yang baik walaupun kada berduit, apalagi berduit. Nah, misalnya orang tuh baik berduit, ada apa mengambil. Ada ini punya kada baik kalau beri duit. Kita mengambil kan kita syahadatul zur namanya saksi palsu. Artinya kita memilih itu bukan karena orangnya baik tapi karena memberi duit. Nah, itu hati-hati. Diberinya duit hanya mencocok. Kita bisa jemaah orang sudah. Nah, segong ini ke-7 kayak ini, segong ke-7 kayak ini. Nah, bilaunya kada baik yang dicocok. Ya, itu kan dulu lah. Apa? Jangan bagi duit ya. Apa gimana? Ya udah. Apa aja ada kan pertanyaan? Curhat dong juga sama Didi. Karena bertanya tuh Bapak, apabila walad dalin itu aja nah. Amin ya kebanyakannya tuh. Dan dulu kan di imam kadang-kadang ya lah. Ada masalah di manakah? Walad dalin amin. Amin tuh juga bila imam amin padahal dahulu kan imam dahulin dahulu. Itu bimbai kan ya. Bimbai bisa Mana aja. mana ya Nabi lah. Iya. Barang Nah, siapa? jadi dahulu katanya amin. Belum lagi adalah dalin amin deh ya nang itu bang nang di. Yang nyampunan sembahyang bang tuh nyanyuk imamnya lah. Itu dia harus bimbai. Dikira wala bolin imam badim setemat benar. Amin. Itu bimbai. Ya Nabi bilang siapa berimbai aminnya dengan amin imam itu diampuni, dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, jadi malaikat mintakan ampun. Jadi berimbai jangan Lawan berdulu. kita tumaninah tuh nah Allahu Akbar kan habisakan walaupun sedikit tuh bukan gerak, hilangan gerak timbulkan Iya, diam ya lah tumaninah. walaupun sebentar bangun. Ya.
Jadi apakah kita ber dahulu imam doa atau nang misalnya kita bimbing imam kabar juga. Itu dia bahkan imam dulu. Ya. Maka dari Nabi itu ada barang siapa mandul imam maka dibangkitkan dari kubur hari kiamat seperti babi. Ada hadisnya.